Nah, impairment ini adalah satu konsep baru di dalam standar akuntansi, dan istilah impairment baru muncul ketika kita mengadopsi standar internasional atau IFRS, ya, International Financial Reporting Standard. Nah, sebetulnya kalau nanti Anda sudah mulai banyak mendalami standar baru, ya, itu Anda harus bisa, ya perlahan-lahan ya, harus bisa memahami bahwa IFRS itu sebetulnya merupakan evolusi dalam standar akuntansi dalam rangka untuk memberikan informasi yang lebih real, ya, lebih real kepada pengguna. Nah, ini sebenarnya merupakan dampak dari penggunaan fair value, ya. Jadi fair value atau nilai wajar itu kan dalam bahasa sederhana kan bisa kita artikan merupakan nilai yang mendekati kondisi real, gitu kan? Nah, maka semua aset sebisa mungkin juga dilaporkan sebesar kondisi yang real, ya, kondisi real. Termasuk nanti kalau di aset tetap atau PPE, kita juga nanti mengenal impairment. Sehingga nanti kalau di PPE itu, kalau dulu ya kita taunya kan aset tetap itu nilainya turun kalau digunakan. Nah, penurunan nilai itu kita kenal dengan istilah depresiasi. Tapi sekarang tidak seperti itu. Aset tetap nilainya bisa juga turun bukan karena digunakan, gitu ya. Nah, itu yang nanti juga disebut dengan istilah impairment. Nah, kalau ini impairment untuk piutang itu sebenarnya juga berhubungan dengan seberapa besar kita nanti kemungkinan kita nanti akan bisa menerima kas dari para pelanggan. Nah, selain menggunakan proses pencadangan tadi, itu juga yang lebih tajam lagi menggunakan proses impairment. Nah, ini memang diskusi mengenai ini dinamis sekali ya. Kadang-kadang beberapa orang ini sudah pernah belajar ini, kemudian bingung lagi dengan impairment itu. Oke, sekarang saya akan coba untuk menjelaskan ya dengan menggunakan beberapa penjelasan yang simpel ya. Nanti ya tetap harus dibaca-baca lagi, terutama nanti kalau kita akan menerapkan nanti harus paham persis impairment itu. Nah, perusahaan itu setiap akhir periode akan mengakses. Mengakses itu artinya ya menilai gitu ya. Menilai piutangnya untuk menentukan berapa impairment atau penurunan yang terjadi setiap periode pelaporan. Nah, peristiwa rugi impairment ini kemungkinan berupa masalah keuangan pelanggan yang signifikan, ya, atau gagal membayar, atau sudah melakukan negosiasi ulang syarat piutang karena kesulitan keuangan yang dihadapi oleh pelanggan. Jadi kalau kita punya piutang kemudian pelanggan tidak kunjung membayar ini, ya sebisa mungkin jangan menggunakan debt collector itu ya. Ya kita melakukan negosiasi ulang, nanti bisa dilakukan semacam restrukturisasi, kemudian penjadwalan ulang pembayaran, macam-macam lah itu solusinya banyak. Kemudian yang keempat, penurunan arus kas estimasian masa mendatang. Maksudnya di sini arus kas estimasian masa mendatang itu adalah arus kas yang berasal dari
pelunasan piutang maksudnya itu. Dari sekelompok piutang sejak pengakuan awal. Meskipun penurunan tersebut tidak dapat diidentifikasi secara spesifik kaitannya dengan masing-masing aset dalam kelompok. Nah, kemudian proses penilaian impairment seperti ini. Piutang dianggap turun nilainya jika sebuah peristiwa negatif berpengaruh terhadap arus kas estimasi masa mendatang yang diterima oleh pelanggan. Nah, contoh yang sekarang ini saya kira sangat bagus ya dalam masa pandemi ini. Ini kan pandemi ini kalau kita amati itu kan naik turun gitu ya. Di bulan Mei Juni itu kan setelah libur Idul Fitri itu mengalami lonjakan yang sangat ini. Nah, dampaknya terhadap bisnis, terhadap kemampuan para pelanggan kita di dalam membayar itu kan juga besar gitu ya. Tapi kemudian setelah itu mulai membaik. Nah, ini naik turun kita juga harus melakukan evaluasi secara cermat. Nah, di sini standar akuntansi menghendaki bahwa pengukuran impairment dilakukan sebagai berikut. Untuk piutang yang nilainya besar, ini nanti akan diturunkan nilainya secara terpisah, sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kemudian yang lain itu nanti akan di-assess atau dinilai secara individu. Kemudian piutang yang tidak di-impair harus dimasukkan ke dalam kelompok aset yang memiliki karakteristik risiko kredit sama. Jadi yang risiko kreditnya kira-kira sama, kita kelompoknya di satu. Kemudian nanti kita impair secara kelompok. Ya. Jadi semuanya kita impair. Hanya kalau yang pasti dan nilainya besar kita impair secara terpisah. Kalau yang lain itu kita impair secara kelompok. Nah, kemudian piutang yang tidak di-assess secara individu harus secara kolektif di-assess untuk impairment. Ini yang tadi sama dengan yang nomor 2 itu. Contoh ya, kita lihat di sini. Misalnya perusahaan memiliki piutang sebagai berikut. Ini yang besar-besar itu ada 4. Piutang kepada Yan Company $40.000, Randon $100.000, Fernando $60.000, Blanchard $50.000. Totalnya $250.000. Kemudian piutang lainnya, jadi piutang kepada individu yang kecil-kecil, itu kalau di total ternyata besar juga, yaitu $500.000. Ya. Nah, kemudian perusahaan menetapkan bahwa piutang kepada Yan nilainya diturunkan sebesar $15.000. Piutang kepada Blanchard itu diturunkan seluruhnya. Ini tentunya setelah melakukan kajian ya. Kajian ya. Siapa yang melakukan kajian? Yang melakukan kajian biasanya levelnya agak tinggi ya. Biasanya manajer kredit itu. Kemudian piutang kepada Randon dan Fernando diturunkan bersama-sama dengan piutang lainnya. Karena ini tidak ada indikasi default, tapi tetap digabung dengan piutang lainnya untuk diimpair dengan tarif 2%. Ya. Nah, sehingga perhitungan impairment-nya seperti ini. Ya. Impairment untuk piutang kepada Yan Company 15.000, kepada Blanchard 50.000. Nah, kemudian yang piutang lain-lain tadi kan 500.000, ditambah piutang kepada Randon dan Fernando, totalnya 660, itu diimpair dengan tarif 2%. Sehingga total impairment untuk piutang yang kolektif ini 13.200, sehingga total impairment-nya 78.200. Ya. Oke. Ya. Nah, ini hal baru yang